Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh saya melihat tangan diberkati Tuhan. Baik, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Kita percaya kalau hari-hari berikutnya, minggu berikutnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Yang pastinya kita tetap percaya kalau pertolongan Tuhan masih ada bagi kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa memohon biar Tuhan melayakkan kita datang pagi hari ini menyembah Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Pagi hari ini kami menyadari bahwa hidup kami semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu, sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah, Allah yang layak terima pujian penyembahan kami. Pagi hari ini sebelum kami datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Tuhan layakkan kami, kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Biar hidup kami, biar penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan pagi hari ini, biar Tuhan yang bertata di atas setiap pujian kami. Nama Tuhan dimuliakan, diagungkan di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kuasa pujian penyembahan pagi hari ini, dan setiap kami yang percaya dan setiap kami yang mengakui semua Tuhan akan diselamatkan di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap menyembah Tuhan pagi hari ini sama-sama katakan amin. Mari siap dengan hatimu datang menyembah Tuhan pagi hari ini, sebab hanya Dia yang layak terima penyembahan kita. Yang
setiap kami. Penyembahan kami sebab Engkau Allah yang layak disembah. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan, yang siap bersorak dan melompat buat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa kita ada semua karena kasih Tuhan. Amin. Amin. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita puji lagi Bapak Ibu Saudara.
Sebelum kita akan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari sekolah minggu dan anak-anak youth. Untuk itu waktu dan tempat kepada anak-anak sekolah minggu dan youth untuk maju ke depan. Oh
Shalom teman-teman semua dan Bapak Ibu. Kami dari Youth dan Sekolah Minggu. GBI Shine and Glory mengajak teman-teman semua untuk ikut gabung dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu saat ibadah berlangsung dan ibadah Youth setiap hari Sabtu pukul 3 sore di tempat ini. Kami tunggu kehadiran teman-teman semua ya. Tuhan Yesus memberkati and happy Sunday. Suaranya banyak, biasa berani ngomong. Cepat. Ini siapa namanya? Ini siapa namanya L ya? M-nya mana? Iya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hari kita bahwa kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati anak sekolah minggu yang luar biasa ya. Kasih Tuhan pagi hari ini itu bahagia untuk menerima kebenaran Tuhan. Sebab firman-Mu adalah perintah bagi kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah jawaban atas setiap pergumulan hidup kami. Firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara.
Tidak ada satupun yang dapat kami andalkan selain nama Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang atasnya namanya disebut, sehingga setiap lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di awal bulan Oktober ini kami percaya rahmat kasih sayang Tuhan Yesus turun atas setiap kami umat-umat. Terima kasih untuk tuntunanmu hari, minggu, bulan demi bulan. Dan kami memasuki di awal bulan Oktober. Kami percaya kuasa Roh Kudus menjamah, memberkati, menuntun setiap kami masing-masing. Berfirman kepada kami di awal bulan Oktober ini, Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Hari ini 1 Oktober, hari kesaktian Pancasila. Ya, kita terus berdoa buat bangsa negara kita, agar falsafah negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tetap menjadi filosofi bangsa dan tidak akan berubah sampai Yesus Kristus datang. Yang setuju katakan yes. Ya, makanya kita terus berdoa buat bangsa kita, buat negara kita. Ya, Alkitab berkata dalam kitab Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu ditempatkan. Karena kita ada di bangsa negara kita ini, maka kita diminta untuk bertanggung jawab. Saudara terus berdoa buat bangsa negara, apalagi mulai masuk tahun-tahun politik ini akan terjadi gonjang ganjing. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahan, dialah akan menjadi pemenang. Saudara, doakan bangsa kita, doakan negara kita, supaya Indonesia aman, Indonesia tentram, dan ekonominya pun dipulihkan. Ya, saudara juga dipulihkan ekonominya. Usaha saudara dibuat Tuhan berhasil. Tuhan akan koneksikan saudara dengan orang-orang hebatnya. Ya, tiba-tiba Tuhan mengkoneksikan saudara dengan orang-orang penting. Cara Tuhan unlimited, dia tidak terbatas dengan apa yang kita punya. Dia sanggup mengkoneksikan saudara dan saya. Yang setuju katakan yes. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Kita dalam kitab Bilangan 13, kitab Bilangan 13. Ayat yang ke-25 sampai ayat 33 kita baca bergantian. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Bilangan 13 ayat 25, saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan semua orang yang adalah orang-orang yang ingin tiga sama-sama kita baca 2, 3. Juga ada di sana orang raksasa, orang enak yang melakukan raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian mereka terhadap kami. Yang berbahagia adalah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perikopnya berjudul ke-12 pengintai.
Dari ayat yang kita baca, saya kasih tema buat kita minggu ini, Oktober ini, ya, risk taker. Sama-sama katakan risk taker. Tanya kiri kanan, tahu artinya enggak? Risk taker tuh berani ambil resiko. Nah, siap atau enggak siap, kita selalu diperhadapkan dengan resiko. Hidup ini adalah pilihan, ya kan? Setiap saat ketika kita memilih seseorang, memilih apapun, memilih pasangan, suami, milih istri, milih pekerjaan, milih pakai baju apa hari ini, ya kan? Rambut mau dicat warna, nah itu kan pilihan. Dan waktu kita memilih pasti ada resiko. Waktu saudara ngecat rambut saudara warnanya hijau, siap nggak untuk dibilang orang bagus ya? Bagus kadang-kala belum tentu bagus sesuai dengan apa yang dikatakan. Kadang-kala orang bilang bagus cuma gak enak aja. Mungkin orang bilang mungkin kita udah usia 65 tahun. Ya maaf, badan agak sedikit mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya, rambutnya warna hijau bagus ya. Bagusnya maksudnya begini, dasar lu nggak tahu diri. Gitu. Nah, hidup ini pasti ada resiko. Saudara, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca 12 pengintai, ya, ada dua versi. 10 pengintai itu dia tahu janji Allah untuk bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Sudah masuk, mereka mengintai dan menikmati hasilnya, bawa pulang kok. Ya, yang dibawa pulang apa? Anggur dan madu, ya kan? Nah, dua pengintai juga demikian. Nah, Profesor Jack Maxson berkata demikian. Profesor Jack Maxson berkata begini: jika Anda mau berhasil, Anda harus berurusan dengan resiko. Sebab hanya orang yang berani ambil risiko yang akan berhasil. Sekali lagi, jika Anda mau berhasil, Anda harus berurusan dengan risiko. Sebab hanya orang yang berani ambil risiko yang akan berhasil. Dan orang yang berani ambil risiko akan mendapat kekuatan ganda dibandingkan dengan mereka yang tidak berani ambil risiko. Orang yang ambil risiko, kesempatan besar akan terjadi di dalam kehidupan dia, dibandingkan dengan orang yang tidak berani ambil risiko adalah orang yang berpangku tangan dan tidak berbuat apa-apa. Dan saya pastikan orang yang tidak ambil risiko tidak akan maju dalam kehidupannya. Yang mau maju katakan yes. Bilang kiri kanan, siap maju? Siap diberkati Tuhan? 12 pengintai ini siap untuk diberkati Tuhan, tapi respon hati, respon kita menentukan apakah kita siap untuk diberkati Tuhan. Rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah rancangan damai sejahtera, hari esok yang penuh dengan pengharapan. Namun untuk mendapatkan warisan, inheritance yang Allah berikan kepada kita, ada bagian kita. Dan ketika kita melangkah, dengan ini pasti ada risiko. Maka dalam perjalanan kita, Tuhan tidak pernah menunjukkan, memberikan penglihatan dari awal sampai selesai dalam kehidupan kita. Tuhan sering memperlihatkan kepada kita, mungkin 5 tahun ke depan ini akan terjadi. Dan supaya kita melangkah step demi step, dituntun, dipimpin, sama seperti bangsa Israel, dibawa masuk ke tanah perjanjian, dituntun tiang awan dan tiang api. Tuhan tidak memperlihatkan sampai ujungnya, enggak. Karena waktu diperlihatkan dari awal sampai akhir, kita pasti takut. Ada persoalan, ada masalah, ada rintangan, padang gurun, kemudian ada ular bludak di situ, kemudian panas terik dan segala macam. Kita baru di Jakarta panasnya kurang lebih 35. Kemarin itu berapa derajat? 35, 36, 37. Panasnya a'udzubillah. Gitu kan? Nah, bayangkan mereka dipimpin oleh tiang awan, tiang api, berjalan kaki, dan Tuhan tidak memperlihatkan seluruh apa yang harus mereka lewati. Kenapa? Karena Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, dan Dia tidak mau memperlihatkan keseluruhan sampai ending kehidupan kita.
tapi dia terus tuntun. Alkitab berkatakan dia Immanuel. Ya. Nah, saudara, sekali lagi John Maxwell bilang begini, ya, Jack Maxwell maksud saya, jika Anda mau berhasil, Anda harus berurusan dengan resiko. Sebab hanya orang yang berani ambil resiko yang akan berhasil. Yang mau berhasil katakan amin. Dan orang yang berani ambil risiko akan mendapat kekuatan ganda dibandingkan dengan mereka yang tidak berani ambil risiko. Jadi dalam hidup ini harus selalu diperhadapkan dengan pilihan mengambil risiko. Namun risiko yang akan kita ambil tentunya kita berkalkulasi. Betul kan? Hitung. Kalau kita mau memilih sesuatu pasti ada risiko, dan kita tentunya diberi akal budi, hitung, kira-kira gitu ya. Nah, apa kata 10 pengintai itu? Kita lihat ayat 27-28 dikatakan demikian. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk, 10 orang ini, kemana kau suruh kami, dan memang negeri yang berlimpah susu dan madu, ya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kota yang berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Gitu kan? Nah, mereka menceritakan semua ini. Artinya semua pengintai ini memberikan penglihatan yang mereka lihat, tetapi mereka tidak berani ambil tindakan untuk mereka terus melangkah dan mengambil berkat Tuhan tersebut. Ya, 10 pengintai ini, ya kan, dia tidak percaya akan janji Allah. Ada janji Allah. Tuhan kalau menuntun kita ada janjinya. Yang setuju katakan amin. Di mana kita lihat? Dalam Bilangan 13 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Bilangan 13 tadi ayat 1 dan 2 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa. Musa sampaikan firman ini kepada umatku bangsa Israel. Dikatakan, yuk sama-sama kita baca 2, 3. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan. Tuhan berjanji dia pasti menepati. Lain saudara atau kita berjanji, janji-janji Tinggal janji. bulan madu sudah lewat, udah engkong lagi. Iya kan? Tuhan kalau dia berjanji dia pasti menempati. Tanah yang akan kuberikan, ada kata kuberikan. Iya kan? Waktu Tuhan memberikan tidak sekedar langsung jatuh ke rumah saudara, ada proses, ada bagian yang harus kita lakukan. Ya, dikatakan kuberikan kepada orang Israel, dan setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh. Nah, Tuhan bilang suruh seseorang, semuanya pemimpin di antara mereka. Tuhan tuntut, Tuhan pimpin dia. Ya kan? Tetapi sayangnya 10 pengintai ini respon mereka negatif. Mereka tidak berani ambil resiko. Hidup ini pasti ada resiko. Tapi kalau saudara sudah berkalkulasi untuk memutuskan sesuatu, bertindak, salah itu biasa. Sama-sama katakan, salah itu biasa. Yang lebih salah lagi tidak bertindak. Tapi kalaupun mau bertindak pasti hitung. Ya kan? Kita dikasih akal budi. Mau usaha apa, bagaimana caranya, gimana kita harus bekerja. Tuhan kasih kita kebijaksanaan dan kepintaran, ya kan? Tuhan itu Allah yang pasti memberikan yang hebat buat saudara dan saya. Tetapi kita harus turut bekerja sama bersama dengan dia, ya. Bedanya 10 pengintai dan Kaleb itu berbeda banget. Ayat 24 dari pasal 14 dikatakan demikian. Ya. Pasal 14 ayat 24 dikatakan, nah ini dia. Ada risiko tapi ada dasarnya, ya. Ayat 24. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa, bukan sakit jiwa lo ya. Karena lain jiwanya yang ada, bahasa Inggrisnya disebut dengan different spirit, ya kan? Yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuh hati. Kata garis bawahi kata sepenuh hati, ya. Dikatakan Kaleb dan Yosua ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan pasti memilikinya.
Janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak mungkin Tuhan berjanji Dia tidak menepati janji. Tetapi kepada umat yang diberikan janjinya, umatnya juga harus ambil bagian di dalamnya untuk ikut sesuai dengan tuntunan Tuhan. Maka bangsa Israel itu dituntun tiang awan dan tiang api. Kita dituntun oleh firman Tuhan, kita dituntun oleh perkataan-perkataan Tuhan, ya, baik melalui khotbah, baik melalui tuntunan renungan rohani yang saya kirim kepada saudara setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu, hari libur dan hari tanggal merah. Ya, saudara tolong perhatikan renungan, ya, renungan saya dari bulan ini itu renungan yang terus berseri, ya, dari kitab Yohanes 1 sampai sudah hampir 10 hari masih bahas kitab Yohanes 1, ya kan? Yang terakhir yaitu dikatakan bahwa Yesus itu juga dibaptis. Baptisan Yesus sama baptisan kita sama atau tidak? Yang sudah baca renungan saya pasti bisa jawab. Baptisan Yesus sama baptisan kita sama nggak? Yang bilang sama angkat tangan. Yang bilang nggak sama angkat tangan. Yang nggak angkat tangan, nggak angkat kaki, angkat. Baptisan Yesus sama baptisan kita sama atau enggak? Hah? Yang bilang sama berarti nggak baca. Baptisan Yesus itu baptisan Israel, namanya mikweh. Itu ritual orang Yahudi yang terus dilakukan sampai sekarang. Baptisan Kristen terhubung dengan dosa. Kenapa kita dibaptis? Karena ada dosa. Bertobatlah, kata Yohanes, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus perlu bertobat enggak? Yang perlu bertobat siapa? Kita. Karena kita berdosa. Yesus berdosa enggak? Makanya pembaptisan Yesus dan baptisan kita sama enggak? Beda. Coba kamu pintar. Saya bikin tuntunan, yaitu ada backgroundnya. Makanya tolong baca. Itu banyak pengetahuan yang saya tuntun itu. Bahkan ada dosen, bukan membanggakan, ada dosen teologi S2, Pak, renungan Bapak ini bagus Pak, dan hampir gak pernah dia baca renungan seperti itu. Saya kasih dari kejadian, dari Yohanes 1 ayat 1 sampai baru sekarang Yohanes 1 ayat 29 kalau gak salah, selesai. Belum selesai itu, baru Yohanes 1 aja itu, ya kan? Backgroundnya saya ceritakan supaya saudara nangkap. Yesus dan kita ya beda banget. Yesus dibaptis karena baptisan ritual orang Yahudi, ya kan? Untuk menyatakan apa Yesus dibaptis, menyatakan di dalam kitab Matius 3 ketika Yesus dibaptis memanifestasikan Tritunggal ada di situ. Ya, Roh Kudus dia seperti burung merpati melayang-layang berbicara tentang Roh Kudus. Yang dibaptis adalah apa? Putra. Kemudian ada suara Bapa yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Jadi baptisan Yesus menyatakan kehadiran Tritunggal ada di situ. Beda dengan saudara dan saya. Baptisan saudara dan saya adalah baptisan bertobat karena dari segala dosa. Nah itu saudara. Jadi saudara perlu jelas ya untuk mengetahui hal tersebut. Ya, nah kita lanjutkan. Beda Yosua dan Kaleb, ya kan, mereka ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau mengajak Dimension and Glory, kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan yes. Ya, sebab 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan begini, maka Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi untuk mencurahkan berkat, untuk mencurahkan kasih, untuk mencurahkan anugerahnya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, masalah tetap ada, tetapi kita pasti ada jalan penyelesaiannya. Ya, orang yang sungguh-sungguh hati tidak mudah patah hati. Orang yang sungguh-sungguh hati tidak mudah tawar hati. Orang yang sungguh-sungguh hati tidak mudah kepahitan. Orang yang sungguh-sungguh hati tidak mudah marah. Orang yang sungguh-sungguh hati tidak mudah tersinggung. Orang yang mudah hati terus tidak akan
Lanjut 1, 2, 3 sampai selesai. Iya dong. Kalau kita sungguh-sungguh setia beribadah, sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, sungguh-sungguh mengaplikasikan firman Tuhan, saya percaya hidup saudara pasti penuh sukacita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang sungguh-sungguh hati dia siap ambil resiko ikut Tuhan. Ikut Tuhan ada resikonya nggak? Ada. Bisa difitnah, bisa dihina, bisa dicaci maki, bisa dibully. Tapi saudara dibully bukan karena salah. Kita dibully karena kebenaran ada di sini. Berbahagialah mereka karena nama Yesus saudara dihina. Berbahagialah mereka sebab kerajaan Allah ada pada mereka. Ketika kita dihina karena Kristus, bukan dihina karena kita tukang gosip, bukan kita tukang mutak, bukan kita tukang apa? Yang negatif, tapi kita dibully karena Kristus. Kerajaan Allah sesungguhnya ada pada kita. Amin. Bilang kiri kanan, ikut Yesus ada resiko. Maka waktu saudara ikut Yesus, Tuhan bilang begini, ikut-ikut sangkal, tampar pipi kiri. Coba sebelah kanan tampar pipi kiri sebelah. Ya kan? Bukan itulah maknanya. Ketika kita sudah benar, kita dihina, kita ditelikung, kita ditikam dari belakang, tetap setia, tetap taat, tetap mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah itu bukti orang yang sungguh-sungguh tidak menjadi batu sandungan tadi, tetapi jadi batu penjuru. Wah, bukan batu gunung ya, bukan kepala batu lagi, tapi jadi batu lompatan, jadi berkat buat orang lain. Bilang kiri kanan, jadi berkat bos. Ya, jadi berkat untuk orang lain. Saudara jadi berkat untuk orang lain itu gampang. Bukan hanya sekedar dengan uang. Saudara, wajah saudara sepenuh dengan senyum, itu orang lain membawa, saudara akan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Coba senyum kiri kanan. Daripada wajah saudara sumpah. Apalagi kan tanggal 1 kan. Tanggal 1 lagi penuh, kantong saudara penuh, betul kan? Kok nggak amin sih? Nah saudara, dua pengintai ini, risk taker, dia seorang yang berani ambil risiko. Apa pengaruhnya orang yang suka ambil risiko? Coba lihat 1 Yohanes 5 ayat 14-15. 1 Yohanes 5 14-15 dikatakan, yuk, ini dia. Seorang risk taker pasti kemungkinan besar itu berhasil dalam kehidupan dia. Seorang risk taker. Ya, yuk kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kepadanya. Kita percaya kepadanya, yaitu bahwa ia percaya Yesus itu pasti kita dikabulkan doanya. Sebab nama Yesus nama yang berkuasa. Di mana? Di surga dan di bumi. Sebut nama Yesus, nama itu ada di surga. Dan surga menggerakkan berkatnya untuk turun kepada saudara. Maka dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Wow, bila karena doamu dikabulkan. Cuma sabar. Udah sungguh-sungguh belum? Berani ambil risiko enggak? Ya, saudara, kadang-kadang banyak orang Kristen nggak berani ambil risiko. Saudara, kalau saudara lagi pergi ke warung Padang, doa yang kenceng di situ ya. So nggak amin? Ya, kan rata-rata makan di warung Padang orang kaya. Mayoritas orang Muslim, ya kan? Cia Helena pernah saya kasih kesaksian di tempat ini ya. Waktu berapa tahun sebelum COVID itu, saya sama istri saya, sama Cia Helena, sama Pak Sabu, di mana tuh di Tamrin tuh lagi beli batik ya untuk pengerja waktu itu. Habis beli batik, kemudian saya doa di warung Padang ini, saya doa kenceng-kenceng. Bapak, kami bersyukur untuk segala berkat anugerah Tuhan atas makanan yang sudah siapkan. Sebelum kami memakannya, tahirkan dengan kuasa Roh, santet, dukun, peralis, kuasa-kuasa kelemahan lepas dari makanan dalam nama Yesus. Cerena tendang kaki saya, Pak, orang yang gampang.
Nah iyalah, itu kesaksian nggak? Kesaksian nggak? Awas kalau saudara ketemu saya kalau makan suara saudara pelan-pelan. Ya, iya dong. Saudara bangga nggak dengan nama Yesus? Bangga, saya kagum, saya bangga. Makanya orang yang risk taker, dia siap mungkin dipermalukan, nggak apa-apa. Asal nama Yesus ditinggikan, saudara dipermalukan, nggak apa-apa. Artinya saudara gila-gilaan dengan Tuhan. Katakan apa? Amin. Saudara tahu arti gila? Bilang kirim kananmu, kamu gila kan? Yuk, hari Rabu kemarin sudah kasih tahu. Gila itu apa? Astagfirullahaladzim. Gila. G-nya generasi. I-nya ikut. I-nya generasi ingin lihat Allah. Allah bekerja bisa di restoran Padang, ya kan? Allah bekerja melalui orang-orang yang mau risk taker, ambil resiko. Ya coba kita lihat. Dan inilah keberanian kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja, sama-sama katakan apa saja. Siapa yang rindu doanya dikabulkan? Angkat tangan. Ya, dikatakan apa saja yang kau minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Seorang risk taker, keberhasilannya pasti terjadi dalam hidupnya. Katakan yes. Coba lihat, hanya Yosua dan Kaleb kok. Bilangan 14 ayat yang ke-30. Bilangan 14 ayat yang ke-30 dikatakan begini. Bilangan 14, hanya Yosua dan Kaleb. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah terpujikan memberikan diam. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk 10 orang pengintai itu ya ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Yosua bin Yefune dan Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Yosua dan Kaleb. Kalau dia pasti mengabulkan doa saudara sesuai bilangan 13 ayat 1 dan 2. Maka Yosua dan Kaleb ambil risiko untuk maju menghadapi orang raksasa. Ada tantangan iya, ada persoalan iya, tapi saya pegang janji firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ketika dokter menyatakan istri saya permanen mandul, gitu. Kemudian teman-teman kami pelayanan, dia bilang gini, yuk, kan mereka udah lama, waktu itu udah 9 tahun kami menikah. Teman saya yang dekat dengan saya dan istri saya bilang gini, kita ambil bayi dari rumah jompo atau rumah siapa, taruh di depan pintu. Saya bilang jangan coba-coba, kalau saya nggak digerakkan Tuhan saya nggak akan mau. Saya bilang, saya harus punya anak dari rahim istri saya. Bos saya dulu orang Kristen juga, udahlah fair, nggak usah lagi lah, sama aja lah, nggak punya anak, nggak punya anak. Saya bilang siapa bilang sama? Saya harus punya anak. Iman saya bilang saya harus punya anak. Saya bilang, saya sama bos saya bilang saya harus punya anak. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Dia orang yang berani ambil risiko. Dia mempercayai apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke 14 dan 15. Dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepada. Kita berani ambil risiko bukan karena kekuatan kita, karena kita dituntun oleh firman. Amin. Kalau Yesus menyertai kita, siapa lawan kita? Kita bisa kalah, iya. Tapi kemenangan kita bukan di bumi. Kemenangan kita bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan yes. Ya, saudara, makanya saudara harus ambil resiko dalam kehidupan ini. Mau kerja apapun bergumul, iya. Tuntun kami Tuhan supaya kami tidak salah langkah. Kalaupun salah langkah, ya udah gak apa-apa. Ya kan, jangan pernah takut.
tapi jangan bikin kesalahan yang sama. Kalau bikin kesalahan sama, itu sama seperti Alkitab bilang apa? Sama seperti yang sering saudara makan itu. Apa yang sering saudara makan? Seperti babi balik kepadaku. Saudara kan orang hebat kan? Amin. Saudara jangan takut salah, tapi jangan bikin kesalahan yang sama. Tuhan tidak mau. Salah pertama nggak apa-apa, kedua salah. Coba lihat Thomas Alva Edison, pencipta apa itu? Lampu pijar. Berapa kali salah? Berapa kali salah? Hah? Cek di Google tuh. Berapa kali dia salah? Dia menemukan lampu pijarnya dalam riset dia 10.000 kali. Berarti 9.999 kali salah. Tapi dia tidak pernah menyerah. Kentucky, siapa pernah makan Kentucky? Siapa pernah makan Kentucky? Katakan. Nah itu dia. Dia memulai bisnisnya pada saat umur berapa? 65, 66. Gagal. Tapi dia tidak pernah kalah dengan kegagalannya. Dia pegang prinsip ini. Tuh, dia katakan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Katakan amin. Apalagi dalam Matius 18 ayat 19, ya kan? Kalau dua orang sepakat meminta. Coba tampilkan ayat itu. Ini, ya. Yang 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapakku di surga. Dan lagi aku berkata, jika dua orang daripadamu di dunia sepakat, maka sepakat dulu meminta apapun, permintaan itu dikabulkan. Jadi waktu kita sepakat, ada hadirat Tuhan di situ untuk mengambil meraih berkat-berkat tanah perjanjian yang Allah sudah siapkan kepada kita. Resiko, iya. Raksasa dihadapi sama Yosua sama Kaleb nggak? Dihadapi. Mereka nggak berpangku tangan. Bagian dia harus dia lakukan, bertindak, bergerak. Salah, nggak apa-apa. Kemudian waktu salah, periksa apa penyebab kesalahan dalam kehidupan kita, ya kan? Review kembali. Dalam keluarga juga demikian. Kalau keluarga sering berantem, sering ribut, ya kan? Boleh cerai nggak? Siapa yang salah? Laki atau bininya? Oh, pinter. Di sini pinter, di rumah dua-duanya salah. Periksa diri, ya kan? Cek kenapa. Dalam pekerjaan juga begitu. Kenapa nggak sukses? Kenapa nggak berhasil? Periksa. Sebab tidak ada rancangan Allah yang salah terhadap saudara dan saya. Amen. Rancangan dia adalah rancangan memberikan saudara diberkati berlimpah-limpah. Periksa. Kesalahan bukan dari pihak Allah, kesalahan di pihak kita. Kita mungkin salah memanagenya, kita mungkin salah mengaturnya. Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita berani ambil risiko. Cempaka Mas juga begitu kan? Gereja kita juga begitu kan? Ya? Waktu kita pindah, wah, banyak orang, jangan Pak. Tidak, saya sudah tetapkan hati saya. Tapi puji Tuhan, GBI Cempaka Mas menjadi GBI Shine and Glory, penuh kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Maka kita semakin unik. Semakin bertumbuh. Waktu kita pindah, saya mulai mengajarkan pondasi-pondasi kebenaran, nilai-nilai kekekalan yang kemarin kita nggak dapatkan. Betul kan? 2 minggu yang lalu kan? Seminggu yang lalu kan? Saya ngajar apa? Minggu yang lalu. Ingat gak? Minggu yang lalu saya ngajar apa? Astagfirullahaladzim. Allah dan Tuhan. Tuhan sama Allah sama enggak? Wow, pinter. Awas ya. Kalau saudara bilang sama, bahasa umumnya memang Allah sama Tuhan sama. Tapi Alkitab membedakan.
Contoh 1 Korintus 4:14, Allah yang membangkitkan Yesus yang adalah Tuhan. Kalau Allah sama Tuhan berarti Allah membangkitkan Allah. Allah pernah bangkit nggak? Yang bangkit siapa? Tuhan. Yesus yang dibangkit. Allah tidak pernah bangkit karena Allah harus ada, tetap ada sampai selama-lamanya, selalu ada. Allah nggak pernah mati. Yang mati siapa? Kemanusiaannya Yesus. Allah punya tanggal lahir nggak? Tidak. Yang punya tanggal lahir kemanusiaannya Yesus. Yang mati Allah atau manusianya? Manusianya. Tapi firman Allah yang dalam Allah tidak pernah mati. Dia harus ada, tetap ada sampai kapanpun, selamanya tetap ada. Orang yang memiliki risk taker, dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Dia tahu memimpin keluarganya. Itu adalah orang yang risk taker. Waktu kemarin saya pergi ke Makassar, ikut sahabat orang sakit merayakan ulang tahun sahabat orang sakit yang ke-15 di Makassar kemarin. Ya, kemudian di situ yang menjadi pembicara adalah Jim Yos. Kenal Jim Yos nggak? Yang kenal Jim Yos angkat tangan? Gak ada. Jim Yos itu adalah orang Amerika, suami istri masih muda, masuk ke Papua tahun 1977, masih muda. Sekarang sudah berumur 70 berapa tahun. Di Papua sudah hampir 50 tahun. Dibilang begini, orang bilang kami orang gila. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirim saya. Habis dia sekolah Alkitab, dia seorang pemabok, seorang pemakai narkoba, tapi ditangkap Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan kirim saya ke tempat orang-orang yang tidak mau pergi, ke tempat orang-orang yang terisolir. Tahu-tahu dia dikirim ke Papua sana. Waktu kirim ke Papua sana, saudara, masuk satu kampung sawit suku Asmat, dan waktu mereka masuk itu sekitar jam 6 sore. Di situ penduduknya lagi perang suku, ya. Kemudian mereka nggak punya pengalaman medis, tiba-tiba bacok-bacokan, bunuh. Kemudian waktu sudah jam 6 sore, orang Papua sana waktu itu lucu bilang, kalau ribut, pukul-pukulan, bunuh-bunuh itu ada jamnya. Mungkin dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Jam 6 sore berhenti, stop perang. Yang luka-luka kemudian kumpul. Tiba-tiba waktu mereka masuk, pos itu dikasih tempat, dan semua yang luka-luka masuk, minta diobati. Dia nggak punya pengalaman, tapi seorang risk taker, dia bilang harus berani. Sama-sama katakan berani. Nggak punya pengalaman, Tuhan yang kasih pengalaman. Tahu nggak, dia bilang, Pak, kepala sukunya dibacok pakai kapak, otaknya keluar kelihatan, dan dia disuruh jahit. Dia nggak punya pengalaman, dia jahit pakai alat kadarnya, darah, istrinya yang jahit, dan hidup sembuh. Seorang risk taker, dia akan melihat kemuliaan Tuhan bekerja. Enggak tepuk tangan. Seorang risk taker harus siap dibantai egonya. Tahu nggak? Dia di sana 47 tahun, kena malaria ratusan kali. Malaria yang paling membunuh itu ada di Papua. Tropikanya ekstrim. Malaria tropikanya malaria itu ada 3. Tropika tertiana, satunya tropika apa? Nah, cari di Google. Yang paling bahaya itu tropika. Dia ratusan kali, saudara. Dan Tuhan lawat Papua. Orang-orang yang bertobat sekarang jumlahnya sudah 1000 orang. Baik, tahun 1977, nggak ada listrik. Dia mau dibunuh, disantet, dibantai, tapi dia tetap eksis. Akhirnya anaknya lahir semua di sana. Anaknya homeschooling dibikin dia. Kemudian sudah SMA, dia berangkatkan ke Amerika. Anaknya nggak kalah gengsi dengan orang-orang Amerika di sana. Dibilang gini, anaknya ngomong begini, I am the rich in the world, karena dia yang punya hutan Papua.
seorang risk taker, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Humble, nggak mewah. Gerejanya nggak pakai iurut, nggak pakai band segala macam, tapi lawatan Roh Kudus itu luar biasa. Yang kedua, kita baca Bilangan 23 ayat 19, dikatakan begini. Bilangan 23 ayat 19. Saya sudah mau selesai. Bilangan 23 ayat 19. Ayo, cepat tim. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dengan tidak menepati janji Tuhan, ya dan amin. Yang kedua ini, risk taker selalu percaya dia hidupnya disertai Tuhan dan siap untuk dipakai Tuhan. Seorang yang mengambil risiko dalam Tuhan selalu percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia. Kalau dia berjanji, dia pasti menepati janji. Jika ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan kita hebat. Dia Immanuel. Kolose 1 ayat 26 berkata, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kita. Saudara adalah orang-orang hebat. Sekalipun saudara minum racun maut, tidak akan mati. Injak ular, saudara, maka yang mati siapa? Ular. Tapi kalau lagi stres, jangan coba-coba minum Baygon. Pasti mati. Saya garansi mati. Tapi kalau saudara tidak tahu itu racun, saudara minum, ya, mantunya Bu Ana nih, Anyit, ya kan? Ada temannya, si namanya siapa yang orang Bangka tuh, mana? Yang di Kalimantan? Roni. Nah, di Kalimantan si Roni cerita sama saya. Dia pelayanan di Kalimantan, motornya mogok di tengah hutan, maghrib, gelap, dibilang. Dia cuma doa, tinggal ada air dimasukin ke dalam tank motor, diengkol, air berubah jadi anggur, kata kita. Jangan tuh saudara, orang yang ambil resiko ikut Tuhan, disertai Tuhan. Karena Allah bukan manusia. Manusia gak bisa rubah air jadi bensin. Allah bisa rubah bensin jadi air. Air jadi bensin. Ya. Si Roni tuang air, engkong jalan. Tuh lihat tuh, Allah bukan manusia. Bilang kiri kanan, Allah bukan manusia. Kadang kala manusia kita suka dibohongin kan? Yang sering bohongin kita siapa? Yang sering bohongin kita siapa? Hah? Sebelah kiri saudara. Iblis kadang-kala diem dia. Lo yang ngomong dibilang. Iya kan? Nah, Yosua dan Kaleb itu bergerak karena tuntunan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hebat. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Sebelum kita masuk kepada Yosua, diberikan pesan Tuhan apa? Ya, Roma 8 ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Ya kan? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Yesus yang sudah mati bagi dosa kita. Kita hidup di dalamnya. Nah, ini pesan Tuhan kepada Yosua. Yosua 1 ayat 5, 6 dan 7. Kita baca. Yosua 1 ayat 5, 6 dan 7. Dikatakan begini. Yosua 1, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Hebat kan? Saudara, kalau saudara bergerak bersama Yesus, setan gak berani jamah saudara. Katakan amin. Ya, setan gak berani sentuh saudara. Dia kasih wujudnya, bisa nggak? Bisa. Tapi dia nggak berani sentuh saudara. Seorang pun tidak berani. Kita bukan melawan orang yang melawan setan. Seorang pun tidak berani melawan engkau. Masalah tidak akan bisa bikin saudara tergeletak. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ayat 6 dikatakan begini. Kuatkan. Nah, ini dia. Sama-sama katakan kuatkan. Teguhkan. Apa saudara yang saudara temukan? Hati. Ada masalah, ada sakit, ada persoalan. Kuat. Sama-sama katakan, saya harus kuat. Ya, kalau lagi punya persoalan, saya harus kuat. Jangan mengasihani dirimu. Kegagalan kita banyak terlalu mengasihani diri kita. Ya kan?
Kita menina-bobokkan diri kayak, aduh enggak lah, saya nggak bisa lah. Nah itu mengasihani diri. Saudara Yosua dan Kaleb gak punya pengalaman kok. Musa baru mati kok. Sama dengan Jim Yos itu gak punya pengalaman masuk ke sana, tiba-tiba diperhadapkan. Kadang-kala kita diperhadapkan seketika, dan ketika itu cuma Tuhan yang bisa berkarya. Kita gak bisa. Tapi kalau ada Tuhan bisa. Asal kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang ke-6 ayat 6 7 hanya kuatkan, diteguhkan lagi, kuatkan. Ada kata sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan main-main. Jangan minggu ini ke gereja, minggu depan gak ke gereja. Ya kan? Ada masalah, diam, gak mau ke gereja. Itu mah sama aja orang gak beriman. Orang beriman ada masalah, gak ada masalah, tetap setia. Maka kita bilang gini, banyak yang datang, sedikit yang kepilih, malah sedikit yang semakin setia. 8. Nah dia, janganlah engkau lupa, renungkanlah firman Tuhan siang dan siang, maka hidupmu pasti berhasil. 9. Bukankah telah kuperintah kepadamu, kuatkan, teguhkan hati. Jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai. Saudara dan saya disertai Tuhan di bulan Oktober ini. Tuhan akan memberkati saudara. Bagi kita berdiri semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati saudara, kuatkan iman saudara. Ku mau cintai. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Siapa yang mau cinta Yesus? Yuk, serius dengan Tuhan. Katakan amin. Yosua dan Kaleb itu gak punya kekuatan apapun. Kekuatannya hanya dalam Tuhan. Tuhan tahu kok masalah saudara. Tapi jadilah orang yang sungguh-sungguh seperti Yosua dan Kaleb. Lagu ini bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai, persoalan datang, tapi tetapkan hatimu. Jangan Tuhan gini loh, Tuhan tahu melihat orang yang setia. Dia tahu melihat orang yang setia. Engkau datang kepada Tuhan bukan sekedar mencari berkat. Temukan hatinya dia dalam hidup saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu,
didapati seperti Yosua dan Kaleb, orang yang lain hatinya, different spirit, karena mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati kami masing-masing. Terlebih saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Terkadang kami memiliki sifat seperti 10 pengintai. Kami tidak berani melangkah. Kami tahu ada pesan Tuhan, ada tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Yang sering menghidupi kami adalah ketakutan. Yang sering menghidupi kami adalah kelemahan kami masing-masing. Kami terlalu berfokus kepada kelemahan. Kami hanya melihat diri kami tidak mampu. Bahkan 10 pengintai itu berkata, kami seperti belalang di hadapan mereka. Tapi Yosua dan Kaleb, dia pegang janji firman Tuhan. Dia siap ambil resiko. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu yang ada dalam hati pikiran mereka. Dia pegang janji firman Allah itu. Janji Allah bukanlah manusia yang berjanji tidak akan menepati janjinya. Dia berjanji dia pasti menggenapi janjinya. Tuhan, kami mau berubah. Mari periksa dirimu masing-masing di hadapan Tuhan. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah kebetulan. Ada persoalan, ada masalah, ada sakit penyakit. Ada rancangan Tuhan di balik setiap masalah yang sedang saudara hadapi. Persoalan yang sedang terjadi tidak akan membawa kematian bagi saudara, tapi akan membawa saudara meningkat menjadi kuat. Sebab orang yang bertahan sampai kesudahan, dialah menjadi pemenang. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Mari saudaraku dikasih Tuhan, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri yang mengingat kita betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita sering gagal, kita sering salah, kita sering kali mengabaikan firman Tuhan, tapi Dia selalu berkata, anakku, aku mengasihi kau. Anakku, aku menyiapkan berkat buat engkau. Tidak ada rancangan Bapa yang salah terhadap saudara dan saya. Tidak ada kecelakaan terhadap diri saudara dan saya. Terkadang kita yang salah memilih, terkadang kita yang salah melangkah. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kesalahan kami. Kalau kami masih simpan dendam, simpan marah, simpan sakit hati, simpan kekecewaan, ampuni kami ya Tuhan. Supaya hati kami bersih dan kudus di hadapan Tuhan. Di hadapan kami ada perjamuan kudus, kuduskan, sucikan, supaya kami jadi berkat di dalamnya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, roti dalam berpisah dibagikan. Seperti itu sungaiku, jiwaku rindu engkau. Like
masuk dalam perjamuan kudus-Mu yang asal. Sekali lagi ampuni dosa, kesalahan kami. Bapak, Kau lihat anak-anak-Mu yang hari ini masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Aku berdoa yang mengalami pergumulan, angkat masalah mereka Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Apapun sakit mereka, darah tinggi, darah rendah, jantung, lever, insulin, ginjal, saraf, otak besar, otak kecil, nasokanker, nasofaring, semua bentuk kanker yang bukan ditanam oleh Bapakku, aku cabut patahkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, sembuhlah Engkau, sembuhlah Engkau, sembuhlah Engkau, sembuhlah Engkau, sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan ekonomi mereka, pulihkan ekonomi mereka. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, pertemukan mereka dengan orang-orang tepat untuk mengangkat ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Yang belum dapat bekerja diberkati Tuhan, ketemukan mereka dengan orang tepat. Biarlah hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Kuduskan, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan itu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Kita akan roti dalam tangan kita tinggi. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-pecahkan, yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang jadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah bersyukur dengan tubuh Yesus Kristus? Tubuh yang dikubur, ditendang, dicaci maki. Sesungguhnya tubuh kita lah yang akan digantikan, supaya kita mengalami tubuh kemuliaan seperti Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Ketika engkau bersatu dengan tubuh Kristus yang adalah tubuh manusia, karena Yesus juga memiliki kodrat ilahi, maka engkau bersatu dengan ilahi, dengan Sang Bapa tersebut yang mencurahkan darahnya. Angkat cawan anggur di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur atas persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah yang tertumpah dari kepala. Sesungguhnya pikiran kita yang salah digantikan dengan pikiran Kristus. Maka dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang manis, perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang suci yang sedap didengar, dan semua kebajikan pikirkanlah semua itu. Tangan yang dipaku di atas kayu salib, segala perbuatan kita yang salah, apapun pekerjaan kita lakukan, mungkin hari ini gagal, tapi dia di atas kayu salib ketika tangannya dipakukan, dia berkata selesai. Kegagalanmu sudah selesai, pekerjaanmu yang salah sudah selesai, kutuk pekerjaan sudah selesai. Engkau diberkati Tuhan. Kaki dipaku di atas kayu salib, langkah-langkahmu yang salah. Dia berkata kepada Yosua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya langkah-langkah hidupmu diberkati. Engkau diberkati dengan keberhasilan, engkau diberkati dengan keberuntungan. Ketika tombak menancap di hatinya, darah dan air keluar. Sakit hati sudah berhenti, kepahitan sudah berhenti, kemarahan sudah berhenti. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Kutuk sudah selesai, sakit penyakit sudah selesai, masalah sudah selesai. Inilah darah Yesus, darah anak domba yang menebus dosa dunia. Inilah darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih saudara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Sangat baik. Terima kasih Yesusku, terima kasih.
Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa, terima kasih rahmat cintamu Tuhan atas kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, ada rencana kita tanggal 8 Januari kita akan berangkat ke Israel. Jadi bagi saudara yang mau sama-sama berangkat ke Israel, ya saudara bisa daftar ya dengan hubungi saya sendiri langsung ya. Ada beberapa jemaat yang sudah mendaftar ya. Nah, yang berulang tahun di bulan Oktober boleh maju ke depan. Kita akan berdoa bagi yang berulang tahun di bulan Oktober ya. Yang ulang tahun di bulan Oktober boleh maju. Yuk, cepat. Panjang dibanggakan, dibanggakan dirinya kejayaan dan kehormatan sampai selamanya. Untuk menjadi banggakan, dibanggakan dirinya kejayaan dan kehormatan sampai selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa buat mereka yang berulang tahun. Angkat tangan kita. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan sangat luar biasa bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karya-Mu ajaib. Kami berdoa buat anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, urapi dia, turunkan karunia buat biji mata-Mu ini, supaya sejak masa muda dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Bedakan dia dengan angkatan dan generasinya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus terus urapi dalam nama Yesus. Biji mata-Mu ini Tuhan, Kau lihat kesetiaannya, Kau lihat kepeduliannya terhadap kerajaan. Koneksikan Yuri dengan orang-orang yang tepat dan hebat Tuhan. Apa yang dia rindukan di ulang tahunnya ini, 1 Korintus 2 ayat 9 itu tergenapi. Yang tidak pernah dipikirkan, yang belum ada di dalam doanya, itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Berkati, urapi, yang kuat seperti Yosua kuat dan kau kuat dalam nama Yesus. Kekuatan Roh Kudus terus memimpin menuntun menjaga di dalam Yesus. Aku berdoa buat anak-Mu ini, biji mata-Mu ini Tuhan, seperti anak panah di tangan pahlawan. Begitulah dia ada di dalam tangan. Sebelum dia ada dalam kandungan ibunya, Tuhan punya rencana yang indah buat biji mata. Berkati orang tuanya, berkati keluarga besarnya, berkati pendidikannya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, kasih-Mu, pakai dia seperti dalam keluarganya. Engkau mengangkat Yusuf, demikian Engkau jadikan dia seperti Yusuf dalam keluarganya. Urapi Tuhan, campur tangan, jamah orang tuanya, jamah keluarga besarnya. Kami serahkan dalam tangan. Aku berdoa juga buat hamba-Mu ini ya Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Engkau temukan dia dalam segala keadaan dan keberadaannya ya Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Dia akan membawa engkau ketika engkau mentaati kebenaran-kebenarannya, berjalan dalam takut akan Tuhan. Jangan takut dengan kata-kata manusia, tapi hidupilah firman Tuhan. Engkau lihat, engkau akan berkata Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib. Engkau akan mengalami Tuhan ketika kau tahu hidupmu dalam mesbah Tuhan. Aku serahkan hidup dia dalam tangan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat tahun. Selamat ulang tahun
Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan, kita beri yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih untuk semua kebaikan atas kami. Terima kasih untuk firman pagi hari ini, kami sangat diberkati lewat pemberian firman-Mu. Dan tiba saatnya kami akan memberi persembahan. Ajar kami memberi yang terbaik, karena Tuhan juga memberi yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Yesus, firman-Mu berkata, orang yang menabur akan menuai. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Sambil memberi kita akan pujian Allah itu baik. Shalom Bapak Ibu, saya percaya pagi hari ini kita semua sudah diberkati, amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama, doa pagi setiap hari Sabtu di tempat ini, waktunya pukul 5.30. Nah, kami juga mengundang bagi jemaat yang ingin bergabung dalam doa pagi bisa hadir setiap Sabtu di tempat ini pukul 5.30. Kemudian fellowship Family Youth Sabtu 7 Oktober ada latihan musik. Hari ini diliburkan, aktif Sabtu 14 Oktober dan ibadah youthnya jam 14.30 disertai pelatihan singer dan setelah ibadah youth. Selanjutnya untuk ibadah minggu depan pembicaranya adalah Pendeta Samuel Matius Pati Nasarani. Sekian umat Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapak, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali di tempat ini. Dan juga kami bersyukur dan berterima kasih
kami boleh sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu yang asa. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar kami juga belajar dari Yosua dan Kaleb, untuk kami juga belajar dengan takut dan ketarakan Engkau untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk Engkau Bapak, untuk kami lakukan Bapak kebenaran firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu juga Pavel, saat ini Kau urapi hamba-Mu, tambahkan roh hikmat, roh pewahyuan yang lebih lagi buat hamba-Mu. Berkati juga kesehatannya, berkati juga pengembalaannya, berkati dimanapun hamba-Mu melayani. Kami percaya tanda-tanda ajaib dan kuasa mujizat akan menyertainya. Kau berkati juga buat istrinya Bu Yuni, berkati usahanya, berkati Karen studinya, dan juga Kau berkati kedua keluarga besar dari hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah kudus. Kami serahkan juga buat imam-imam musik-Mu dari WL Singer, pemain musik, pengatur multimedia. Kau rapi imam-imam musik ini, Kau pakai mereka lebih lagi semakin hari. Terima kasih juga Engkau sudah pakai imam-imam musik-Mu, dan terlebih juga sudah membawa umat-Mu naik ke gunung kudus-Mu. Dan kami percaya pada saat pujian penyembahan kami naikkan pada pagi hari ini, hadirat Allah ada di tempat ini, bahkan lawatan Allah terjadi di tempat ini. Terima kasih, berkati buat pengerja-pengerja-Mu, baik diaken-diaken, guru sekolah minggu, penasihat, dan aser kolektan. Kau berkati pelayanan mereka, Kau urapi mereka lebih lagi semakin hari Bapak. Berkati juga buat keluarga mereka masing-masing, tutup bungkus dengan kuasa kudus. Dan juga buat jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, Kau berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka yang bekerja, yang sekolah, yang berusaha. Kau berkati mereka satu persatu. Kau curahkan juga roh takut dan ketarakan Kau di hati mereka. Dan kami percaya di bulan Oktober ini mereka alami terobosan-terobosan baru. Bahkan kami percaya pintu-pintu yang tertutup berbuka di dalam nama Yesus. Terima kasih, dan berkati juga buat bangsa kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau mengasihi bangsa kami, bahkan kami percaya bangsa kami ada di dalam rencana-Mu. Berkati buat Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Maruf Amin beserta para menterinya, aparatur negara, penegak hukum, angkatan bersenjata kami, TNI Polri, dan juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW. Kau curahkan roh takut dan getarakan Kau di hati mereka masing-masing. Kami serahkan pemerintah ini ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus pemerintahnya dengan kuasa kudus. Dan kami serahkan juga untuk Pilpres dan Pilgub di tahun 2004 Bapak. Kami mohon untuk campur tangan-Mu Bapak, biar Pilpres dan Pilgub ini dapat berjalan dengan aman, damai, dan tertib Bapak. Tidak terjadi kecurangan Bapak. Biar nantinya presiden dan wakil presiden yang terpilih benar-benar yang berasal dari-Mu, yang menggunakan Engkau Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati Ketua KPU, Panwaslu, Bawaslu, dan juga TNI Polri yang mengawal jalannya pesta demokrasi ini. Terima kasih, dan kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Dan berkati juga buat setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan, baik perbulan diakonia, persembahan lain. Biar persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan sebelum kami menerima berkat, kami akan bersama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, segala-galanya di seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang sesungguhnya, dan ampuni juga kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepas saja dari karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, dan selama-lamanya. Amin. Agar kedua tanganmu arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah masa depanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan membawa engkau kepada keberuntungan, kepada keberhasilan, kepada keberkatan. Sebab itu pulanglah, terimalah semua yang sempurna, semua yang baik yang Bapa janjikan kepada kita melalui anaknya, yaitu firman Tuhan yang hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Sang Raja pemilik kehidupan, Yesus Kristus datang menjemput semua kita di hari permai. Yang berbahagia bersuka cita sama-sama katakan amin. Doanya best. Doa